Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 29 sampai bab 35. Lilian mengangguk. Dia kemudian bergegas ke Harvey dan memarahinya. Pernahkah kamu mendengarnya? Cepat dan menjadi sandera. Tidak ada gunanya jika sampah seperti Anda tidak menjadi sandera. Anda telah berada di keluarga Zimmer selama 3 tahun sekarang dan kami telah memberi Anda makanan dan memperlakukan Anda dengan baik. Sekarang Yao mengambil kita turun dengan Anda. Jika Anda masih menolak menjadi sandera, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Harvey tampak dingin. Tapi ketika ia melihat wajah pucat Mandy, hatinya melunak. Siapa yang memintanya untuk jatuh cinta padanya tanpa harapan? Oke, dia menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan Lilian. Dia berjalan menuju Don dan berkata ringan, "Don, aku akan menjadi sandera Anda. Biarkan istri saya pergi." Mandy terkejut. Dia memandang Harvey dengan tidak percaya dan berkata, "Tidak, jangan datang. Jangan khawatir. Kamu adalah istriku. Dan aku akan melindungimu." Harvey tersenyum lembut dan berjalan ke Don. Dia membiarkan Don memegang pisau ke tenggorokannya. "Sekarang, kamu bisa membiarkannya pergi, kan?" Mandy merasa matanya sedikit berair. Meskipun pria ini mungkin tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar dan tidak berguna, dia bersedia menggantikannya sebagai sandera. "Mandy, kau baik-baik saja." Lilian berlari cepat. Dia menatap Mandy ke atas dan ke bawah dengan gugup. "Ibu, aku baik-baik saja. Tapi Harvey." Mandy mengeluarkan nafas lega. Namun, dia tampak khawatir setelah melirik Harvey yang disandera tidak jauh. Lilian bahkan tidak melihat ke arah itu dan berkata dengan dingin, "Tidak ada yang akan terjadi padanya. Tunggu sampai kemarahan Don berlalu. Maka dia akan baik-baik saja. Anda hanya harus tinggal keluar dari itu." "Ibu, tapi, tidak apa-apa. Dia adalah menantu dari keluarga kami. Bukankah kita membesarkannya selama 3 tahun hanya untuk saat ini? Kenapa kau masih peduli padanya?" kata Lilian dengan dingin. "Ya, ayo pergi." Cynthia juga menghentikan Mandy. Dia takut Mandy akan melakukan sesuatu dengan dorongan hati. "Tidak, aku tidak akan pergi. Masalah ini belum terselesaikan," kata Mandy. Namun, Lilian dan Cynthia mengabaikannya dan menyeretnya. Anggota keluarga Zimmer lainnya saling memandang. Mereka enggan membayar bahkan ketika Mandy adalah sandera barusan. Karena sandera telah berubah menjadi Harvey, mereka pasti tidak akan membayar uang itu kepada Don. Bahkan senior Zimmer juga berkata dengan dingin, "Buang mereka." Don terkejut. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Pak Tua, apakah kamu tidak takut cucu iparmu akan mati? Saya bisa mengganti cucu ipar kapanpun saya mau. Dia tidak bernilai 10 juta. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan lagi menjadi cucu iparku." Senior Zimmer bahkan tidak melihat mereka setelah berbicara. Sebaliknya, dia hanya berbalik dengan tidak sabar dan pergi. Kedua sampah ini benar-benar merusak pemandangan. Setelah beberapa saat, Harvey dan Don diusir dari gerbang oleh penjaga keamanan. Mereka bahkan tidak melihat mereka berdua seolah-olah hidup dan mati. Harvey tidak masalah sama sekali. Harvey tanpa ekspresi terhadap perilaku penjaga. Namun, Don tiba-tiba tertawa. "Harvey, apakah ini status Anda dalam keluarga? Mengapa Anda membantu mereka dan menjadi sandera? Saya pikir status Anda dalam keluarga Zimmer bahkan lebih buruk daripada anjing. Ini bukan urusanmu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku tahu Mandy adalah istriku. Kami bahkan memiliki surat nikah. Dan Anda, kau ingin menjadi menantu keluarga Zimmer malam ini. Bagaimana Anda menjadi begitu sengsara tiba-tiba?" Harvey terkekeh dan tidak peduli dengan pisau di tangan Don. "Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Don berteriak dingin. Harvey berkata dengan tenang, "Apakah kau lupa?
Sampah seperti Anda tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Jika Anda memiliki keberanian, Anda pasti sudah mengambil tindakan ketika penjaga keamanan mengusir Anda sekarang. Anda tidak akan menunggu sampai sekarang. Don, apakah Anda ingin tahu mengapa Anda bangkrut? Mengapa? Don akan menjadi gila. Dia mendapat telepon malam ini dan entah kenapa diberitahu bahwa dia telah bangkrut. Dia juga ingin tahu mengapa. Harvey tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil ulang nomor. Ivene sudah mengiriminya nomor teleponnya sekarang. Telepon itu terhubung dengan cepat. Dan suara Ivene datang dari ujung telepon yang lain. Presiden, saya sudah memecat Don Sander mengikuti instruksi Anda. Pada saat yang sama, saya juga membiarkan pengacara menindaklanjuti dana proyek perusahaan yang telah digelapkan. Nona Xavier. Don terkejut ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Pada saat ini, dia merasakan pusing yang mulai mengaburkan penglihatannya. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Dia bergumam. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa orang yang tidak berguna seperti Anda menjadi presiden baru? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Generasi muda York semuanya terkenal. Anda tidak bisa. Don terus menggelengkan kepalanya. Dia akan menjadi gila saat ini. Dia sudah menebak kebenarannya. Tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Sampah yang dia pandang rendah bisa menghancurkannya dengan mudah. Seperti menghancurkan seekor semut. Tolong katakan padaku siapa kamu. Bahkan jika Anda ingin saya mati, jangan mengirim saya ke kuburan tanpa mengetahui siapa Anda. Don mengalami krisis dan hampir menangis. Apakah kamu tidak tahu bahwa York memang memiliki ahli waris sebelumnya? Harvey berkata dengan tenang. Aku, Tuan. Don benar-benar hancur. Dia berlutut dan bersujud. Tuan, tolong maafkan saya. Ini salahku karena tidak mengenalimu. Bisakah kau melepaskanku? Hanya membiarkan aku tidak melakukan apa-apa. Saya tidak berani melakukannya lagi. Aku berjanji tidak akan mengganggu istrimu lagi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan muncul di depan Anda lagi. Tolong selamatkan hidupku. Tolong beri aku jalan keluar. Harvey tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkanku melihat matahari besok? Pak, tolong. Saya menjadi buta seperti kelelawar. Tolong biarkan aku hidup. Aku tidak akan bertahan jika ini terus berlanjut. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun di York Enterprise. Dapatkah Anda memberi saya kesempatan untuk kepentingan itu? Don bersujud sambil menangis. Pergilah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Hanya tidak muncul di depan saya di masa depan lagi. Harvey tidak ingin membuang waktu dan energinya untuk pria kecil ini. Itu akan baik-baik saja selama dia tidak gugup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Don terus bersujud dan tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Dia yakin bahwa dia akan bangkit kembali selama Harvey bersedia melepaskannya. Harvey tidak berbicara lagi. Dia berbalik dan menemukan sepeda listriknya. Dia mengendarainya dan pergi. Sepertinya dia tidak bisa kembali ke rumah malam ini. Jadi, dia pergi ke perusahaan. Beberapa orang yang lewat yang menjadi penonton semuanya tercengang. Apa yang terjadi hari-hari ini? Bahkan orang yang hanya mengendarai sepeda listrik bisa membuat seseorang berlutut kepadanya. Sementara itu, di Villa Zimmer, Senior Zimmer terus mengadakan pertemuan. Tidak ada yang peduli tentang Harvey dibawa pergi sebagai sandera. Senior Zimmer cemberut saat ini. Awalnya kami ingin Don membantu kami mendapatkan investasi dari York Enterprise. Tanpa diduga, orang ini juga seorang bajingan yang tidak berguna. Sekarang mari kita bicarakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan investasi? Ayah, apakah kita benar-benar membutuhkan dana ini sebanyak itu? Sean mengerutkan kening dan berkata, tentu saja. Apakah Anda lupa bahwa kami membeli sebidang tanah di pusat komersial tahun lalu? Kami menghabiskan banyak uang di tanah itu tahun lalu. Sebagian besar modal kerja keluarga diinvestasikan di dalamnya. Sekarang, kami memiliki masalah uang kas, dan lebih banyak uang diperlukan untuk berinvestasi di tanah itu. Jika kita bisa mendapatkan investasi dari York Enterprise dengan lancar, maka semuanya akan baik-baik saja. Kami akan dapat mengembangkan pusat komersial itu dan juga menuju puncak. Kemudian, keluarga Zimmer akan dapat masuk ke barisan keluarga kelas 1 di Niumhi. Wajah senior Zimmer serius ketika dia mengatakan ini. Singkatnya,
Kita lebih baik mengandalkan diri kita sendiri daripada orang lain. Kita harus menemukan diri untuk mendapatkan dengan presiden baru. Hanya dengan begitu, kita keluarga Zimmer akan bangkit kembali. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Sean sedikit mengerutkan kening. Jika itu begitu mudah, mereka tidak akan memiliki pemikiran seperti itu tentang Don saat itu. Senior Zimmer membanting meja dengan ringan. Dia kemudian berkata, jika ada yang bisa mendapatkan jumlah dana ini, maka dia akan menjadi manajer proyek pendirian pusat perbelanjaan. Proyek pusat perbelanjaan dianggap sebagai proyek Zimmer terbesar dan terpenting sekarang. Jika seseorang dapat ditunjuk sebagai manajer proyek itu, dia mungkin mengambil alih Zimmers dan menjadi kepala Zimmers. Menit senior Zimmer mengatakan itu. Banyak orang tampak aneh. Tapi, itu terlalu rumit jika semua orang ingin dapatkan berhubungan dengan York Enterprise. Kakek, Zack berdiri tiba-tiba. Baru-baru ini, saya mengenal kecantikan dari York Enterprise, dan dia adalah manajer di sana. Dia sepertinya orang yang memiliki status yang agak istimewa di perusahaan, dan yang lain akan mendengarkannya. Mengapa saya tidak pergi dan mengajaknya keluar untuk membicarakannya? Senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata, dia hanya seorang manajer. Bagaimana orang lain akan mendengarkan dia? Kakek, seorang manajer tentu tidak dapat melakukannya. Tapi aku mendengar bahwa dia akan dipromosikan menjadi presiden segera. Kemudian dia akan dianggap memiliki status paling istimewa kedua di perusahaan. Tentu saja, orang seperti itu bisa membuat orang lain mendengarkannya. Zack tersenyum samar. Itu agak kacau di Zimmer sekarang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menang dalam keluarganya. Kemudian dia akan ditunjuk sebagai ketua di masa depan. Sean melirik putranya sendiri. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika putranya sendiri benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah besar itu, maka keluarganya akan lebih disukai oleh Zimmer senior. Melihat yang lain menatapnya dengan cemas, Zack tersenyum bahagia dan mengeluarkan teleponnya untuk menelepon. Dia bahkan meletakkannya pada suasana hati pembicara. Halo, orang itu terdengar agak ansies di ujung telepon. Tapi suara itu guite menyenangkan. Zack tidak memperhatikan apapun. Dia kemudian berkata dengan keras, Nona Sorel, Zack dari Zimmers. Di ujung lain telepon, Harvey baru saja mencapai perusahaan dengan mengendarai sepeda listriknya karena insiden Don. Wendy melaporkan pekerjaan itu ke Harvey sekarang. Perusahaan itu giat sekarang karena sudah malam. Zack menggunakan suara yang begitu keras sehingga Harvey bisa mendengar suaranya dari kantornya yang tenang. Zack terus menggunakan suaranya yang keras dan berkata, Nona Sorel, seperti ini. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan sekitar $800 juta sebagai dana investasi. Zimmers Reguire $30 juta. Saya berharap bahwa Miss Sorel bisa membantu saya dengan itu sehingga kita dapat memperoleh dana. Jangan khawatir tentang hal itu. Ido tahu bagaimana bertindak sesuai. Jika kita mendapatkan dana, kita tidak akan menganiaya Anda. Wendy merasa agak gugup dan stres. Apakah dia akan kehilangan pekerjaannya karena Zack mengatakan hal-hal semacam itu di depan Harvey? Pada saat itu, dia sangat ingin mencekik Zack sampai mati. Harvey membaca beberapa dokumen pada awalnya. Setelah mendengar suara Zack, dia mendongak dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian berkata, apakah itu Zack? Apakah itu berarti bahwa Zimmer meminta dana investasi sekarang? Ya. Dia hanya salah satu agent chess saya. Saya tidak tahu mengapa dia menelepon saya tiba-tiba. Wendy menutup telepon dengan tangannya dan berkata dengan hati-hati. Harvey tersenyum sedikit. Minta dia untuk tersesat. Baiklah. Wendy memegang telepon dan berjalan keluar dari kantor. Dia kemudian berteriak Coldy. CEO kami meminta Anda untuk tersesat. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Zack benar-benar bodoh mutlak. Dan, di ujung lain telepon, Zack puas pada awalnya. Sekarang, ia menjadi tertegun tiba-tiba. Setelah beberapa saat, dia hampir melompat. Sialan, dia hanya seorang manajer belaka. Bagaimana dia bisa bertindak begitu arogan di depanku? Dia pikir dia siapa? Bagaimana dia bisa memintaku untuk tersesat? Bagaimana dia bisa memandang rendah Zimmer kita seperti ini? Para Zimmer saling memandang dalam pengunduran diri. Bukankah Zack mendengarnya dengan jelas sekarang?
Dia mengklaim bahwa CEO-nya yang meminta Anda untuk tersesat. Kakek, perusahaan York sudah melewati batas. Zack mengertakkan giginya. Bagaimana mereka bisa begitu berani dan memperlakukan Zimmer kami seperti ini? Mereka jelas memandang rendah kita. Haruskah kita meminta seseorang untuk pergi? Diam. Sebelum Zack bisa menyelesaikannya, Senior Zimmer memotongnya secara langsung. Jangan katakan omong kosong seperti itu. Saya mendengar bahwa CEO yang baru diangkat dari York Enterprise berusia awal 20-an. CEO adalah Guite muda tapi mampu. Jadi wajar jika CEO cukup arogan. Saya sudah mempertimbangkannya, karena dia menolak semua investasi sebelumnya dan menambahkan 800 juta dolar lagi. Dia jelas tertarik pada proyek-proyek luar biasa dengan kualitas tinggi. Bagaimana dengan ini? Siapa di antara Anda yang bersedia mewakili Zimmer kami untuk pergi dan bertemu CEO baru dan mencobanya? Apa? Mereka saling memandang tanpa daya. Bukankah Senior Zimmer mendengar apa yang dikatakan Nona Sorel di ujung telepon tadi? Dia dengan jelas menyebutkan bahwa CEO meminta Zack untuk tersesat. Jika kita pergi dan memohon dana investasi seperti ini, bukankah akan seperti pergi ke sana hanya demi dipermalukan? Ekspresi wajah Senior Zimmer memburuk. Dia tentu tahu bahwa tugas itu agak sulit. Jika mereka pergi untuk meminta dana investasi secara langsung, mereka mungkin ditolak dan dipermalukan lagi. Tapi masalahnya adalah jika mereka tidak mengambil kesempatan itu, Zimmer mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Zack melihat bahwa Senior Zimmer telah mengarahkan pandangannya pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya buruk. Dia kemudian berdiri tiba-tiba, tersenyum dan berkata, "Kakek, mengapa kita tidak meminta Mandy untuk pergi dan mencobanya?" "Zack, kau." Mandy tampak terkejut. Zack memang tidak tahu malu. Dia dimarahi. Tapi sekarang dia mendorong orang lain keluar. "Apa yang salah?" Zack berkata dengan dingin. "Kamu salah satu Zimmer kan? Selain itu, bukankah perusahaan Anda bertanggung jawab membutuhkan 800.000 dolar? Tidak apa-apa bahkan jika Anda gagal menangani perusahaan Anda dengan baik. Sekarang Anda diminta untuk melakukan sesuatu untuk keluarga kami. Saya yakin Anda tidak akan mengelak dari tanggung jawab Anda, bukan? Selain itu, keluarga kami bahkan membantu merawat suamimu yang tidak berguna selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda tidak bisa tinggal di sini secara gratis tanpa kontribusi apapun, bukan?" Berbicara tentang itu, Zack tersenyum dingin dan berkata, "Selain itu, dikabarkan bahwa CEO adalah seorang pria. Mandy adalah gadis yang menawan. Pergi dan memberikan Ita mencoba. Mungkin Anda akan berhasil." Senior Zimmer tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian mengangguk. Karena dia sangat memuja Zack di generasinya. Dia segera berbalik untuk melihat Mandy ketika dia mendengarnya. Dia kemudian berkata, "Mandy, silakan saja. Anda tidak harus memilih waktu juga. Tidak ada waktu seperti sekarang. Pergi saja dan negosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise besok. Anda harus berhasil. Saya tidak akan membiarkan kegagalan." "Kakek, saya pikir itu." Mandy tampak kesal. York Enterprise baru saja memarahi mereka. Sekarang mereka ingin pergi dan menegosiasikan kesepakatan dengan perusahaan tertentu pada hari berikutnya. Bukankah itu seperti mereka meminta penghinaan sendiri? Senior Zimmer tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Sudah diputuskan sekarang. Anda hanya perlu memenuhi misi, bukan untuk mencari alasan." Setelah itu, semua Zimmer yang hadir menundukkan kepala dan berdiri. Mereka merasa beruntung. Itu memang tugas yang tidak menguntungkan. Orang yang dipilih untuk melakukan itu memang disayangkan. Ketika mereka sampai di rumah, ekspresi wajah Lilian sangat mengerikan. Senior Zimmer tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga mereka. Sekarang tugas yang hampir mustahil diserahkan kepada mereka benar-benar tak berdaya. Sebuah ledakan terdengar. Lilian menghancurkan cangkir dan segera memarahi Harvey yang tidak berguna itu. "Mengapa Anda tidak memintanya untuk kembali lebih cepat untuk membersihkan kekacauan dan memasak? Apakah dia ingin aku mati kelaparan?" Mandy berkata dengan lembut. "Bu, apakah kamu sudah melupakannya? Dia pergi dan mengambil tempat saya sebagai sandera. Dia belum pulang. Saya tidak yakin apakah sesuatu akan terjadi padanya." Lilian tertawa dingin sekali. "Hal macam apa yang bisa terjadi padanya?
Dia tinggal di luar sepanjang malam. Dan dia tidak kembali ke rumah. Pada awalnya, kita tidak punya alasan untuk menceraikannya. Sekarang dia harus setuju dengan itu, tidak peduli apa. Apa yang baik untuk apa-apa. Sejak dia datang ke keluarga kami sebagai menantu yang tinggal, tidak ada hal baik yang terjadi dalam keluarga kami. Mandy sedikit mengkhawatirkannya. Dia mengeluarkan teleponnya. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia masih tidak membuat panggilan. Keesokan harinya, Mandy berpakaian dengan cara yang menawan dan mengendarai Porsche-nya ke York Enterprise dengan sedikit kegelisahan dan kekhawatiran. Orang yang melayaninya adalah sekretaris CEO Ivene. Sekretaris itu tidak bersikap sipil padanya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Apakah kamu Nona Mandy Zimmer?" Mandy tertegun untuk sementara waktu. Segera, dia menjawab dengan lembut, "Ya, saya. Silakan ikut dengan saya." Mereka naik lift dan mencapai lantai tertinggi York Enterprise. Mandy masih sedikit tertegun. Meskipun dia belum mulai menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise, dia mendengar bahwa kantor CEO terletak di lantai tertinggi. Dia bisa langsung ke sana. Apakah itu berarti ada kesempatan baginya? "Nona Zimmer, tolong lewat sini." Ivene memberi isyarat untuknya. Setelah itu, Ivene membawa Mandy ke ruang resepsi di luar kantor CEO. Mandy kemudian diminta untuk duduk. Ivene tersenyum samar. "Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda terlebih dahulu. Aku Ivene Xavier. Dan aku sekretaris CEO. Apakah seperti ini?" CEO baru saja mengambil perannya sebagai CEO. Dia masih di dalam kantor. Dan dia sibuk mencari informasi dan dokumen. Dia mengklaim bahwa dia tidak akan bertemu tamu selama beberapa hari ini. "Boleh aku tahu urusan apa yang kau miliki untuk datang ke sini hari ini, Nona Zimmer?" Mandy punya firasat buruk, tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Tapi aku mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan $800 juta sebagai investasi dana. Saya ingin mewakili keluarga saya Zimmer untuk datang ke sini untuk bernegosiasi untuk dana investasi $30 juta. Sebenarnya, aku datang untuk berbicara dengan CEO. Bisa tolong?" "Oh, ternyata menjadi urusan kecil seperti ini." Ivene tersenyum. Dia mengambil 2 kontrak dari folder dokumen yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia kemudian menyerahkan kontrak kepada Mandy dan berkata, "CEO mengatakan bahwa proyek Zimmers untuk mendirikan pusat perbelanjaan adalah Guite Good. Kami telah memutuskan untuk memberi Anda $50 juta sebagai dana investasi Anda. Perusahaan kami telah menandatangani dan menyegel kontrak. Nona Zimmer, Anda dapat mengambil kontrak kembali dengan Anda untuk membacanya. Jika tidak ada masalah dengan itu, Anda dapat menandatangani dan menyegel kontrak sebelum Anda mengirimnya kembali kepada kami selama 2 hari ini. Kami akan mentransfer dana investasi ke perusahaan Anda sesegera mungkin." "Nona Xavier, kau tidak bercanda denganku, kan?" Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah CEO mereka hanya meminta Zimmer untuk tersesat? Mengapa mereka mengubah sikap mereka begitu drastis? Mereka bahkan meningkatkan jumlah dana investasi dari inisiatif mereka sendiri. Dia tidak pernah memimpikannya hal yang baik terjadi pada mereka. Ivene tersenyum dan berkata, "CEO memberi perintah seperti itu secara langsung. Pada awalnya, saya berencana untuk pergi dan bertemu Nona Zimmer selama beberapa hari ini. Tidak pernah terpikir olehku bahwa kau akan datang ke sini secara langsung. Anda membantu saya untuk mendapatkan hal yang dilakukan dengan cepat. Terima kasih." Mandy masih linglung. Dia tidak bisa memulihkan akalnya untuk sesaat. Tapi dia masih mengambil kontrak secara tidak sadar. Dia kemudian meninggalkan kantor CEO, ditemani oleh Ivene. Dia hanya memulihkan pikirannya ketika dia mencapai mobilnya. Dia telah menyelesaikan misinya. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan dana investasi dari York Enterprise. Jumlahnya lebih dari yang mereka minta sejak awal. Setelah menenangkan dirinya untuk sementara waktu, Mandy menelepon Lilian, yang Guite gelisah dan khawatir di rumah sekarang. Setelah beberapa menit, seluruh Zimmer gempar. Tidak hanya Mandy mendapatkan dana investasi, York Enterprise bahkan memberi mereka $50 juta sebagai dana investasi mereka. Dengan $50 juta itu, mereka dapat segera melakukan pembangunan dan perencanaan pusat perbelanjaan Zimmers. Saat itu malam di Zimmer Villa,
Para Zimmer berkumpul lagi. Banyak dari mereka saling memandang tanpa daya. Beberapa waktu lalu, mereka menerima berita itu. Jadi mereka bahkan tidak memiliki makanan mereka ketika mereka bergegas pulang untuk pertemuan. Akhirnya, mereka mendengar bahwa tidak hanya perusahaan York setuju untuk berinvestasi di dalamnya. Perusahaan York bahkan meningkatkan jumlah dana investasi dari inisiatif mereka sendiri. Mereka tahu betul bagaimana reaksi York Enterprise malam sebelumnya. Hampir semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka berasumsi bahwa tugas itu tidak mungkin. Tetapi itu diselesaikan oleh Mandy sekarang. Mengapa? Mandy adalah putri dari putra ketiga di Zimmers. Dia biasanya tidak disukai. Selain itu, perusahaannya mengalami kerugian yang signifikan. Zimmer akan segera menolaknya. Namun, ternyata dia mendapat kontrak sekarang. Bagaimana jika dia disukai? Akankah Mandy akhirnya memiliki momennya sekarang? Zack adalah orang yang merasa paling sulit untuk percaya apa yang telah terjadi. Jika Mandy berhasil, itu berarti dia tidak berguna. Mandy, kamu menyusun kontrak dengan santai dan mengatakan bahwa itu kamu telah menandatangani kesepakatan dengan York Enterprise. Anda bahkan mengklaim bahwa Anda telah menandatangani sejumlah 50 juta dolar sebagai dana investasi secara langsung. Siapa yang Anda coba untuk menipu di sini? Saya yakin Anda bahkan tidak berhasil bertemu dengan CEO York Enterprise. Apa aku benar? Zack berkata dengan jijik. Itu benar. Aku tidak bisa bertemu CEO. Mandy tidak punya niat untuk menyembunyikan itu. Dia memang tidak bisa bertemu CEO sore itu. Ivene yang melayaninya. Tapi setelah Mandy mengatakan itu, semua orang dari Zimmer saling memandang dengan marah. Mereka bahkan belum makan. Tetapi mereka terpaksa pergi ke sana dan mendengarkan omong kosong Mandy. Mandy, kamu pergi terlalu jauh. Suami Anda adalah baik untuk apa-apa yang mengklaim bahwa dia adalah CEO. Anda belajar darinya. Dan Anda bahkan membuat kontrak palsu dan berbohong kepada kami. Apakah Anda berpikir bahwa kita bodoh? Bagaimana berani Anda untuk mengambil kontrak palsu? Saya pikir Anda sebaiknya tidak melalui perceraian. Hanya berkemas bagasi Anda dan tersesat dengan hidup Anda di suami. Pada saat itu, setiap Zimmer sangat murka. Tidak apa-apa jika Mandy gagal menyelesaikan tugasnya. Tapi setelah membuat kekacauan seperti itu, apa yang akan terjadi pada Zimmer? Bagaimana jika Zimmer hancur kemudian? Apakah mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang mewah dan menyenangkan? Zack menjadi lebih santai sekarang. Dia menatap Mandy seperti dia melihat orang bodoh. Dia kemudian berkata, bagaimana Anda bisa menggunakan trik seperti itu? Sepertinya Anda tidak menghormati Zimmer dengan cukup baik. Mandy, biar ku beritahu, ini urusan serius. Zimmer kami tidak membutuhkan orang seperti Anda yang suka mengarang dan berbohong. Sebaiknya kau pergi dari sini. Yang lain mendukung Zack dan menggemakan apa yang dia katakan satu demi satu. Mereka berkata, itu benar. Sebaiknya kau segera tersesat. Bawalah suami tinggal Anda dan pergi. Ini memang nasib buruk. Namun, Mandy tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, apakah kontrak itu nyata atau palsu? Anda benar. Saya memang tidak bisa bertemu dengan CEO baru York Enterprise. Tapi aku bertemu sekretaris CEO. Dialah yang memberi saya kontrak ini secara langsung. Kontrak itu bahkan ditandatangani dan disegel oleh York Enterprise. Saya tidak bodoh. Dan saya tidak berpikir bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan kebohongan. Kau memarahiku sekarang. Jadi menurutmu kakek tidak bisa melihat dengan jelas karena usianya. Jantung Zack berdetak kencang. Ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Memang tidak ada artinya jika dia membuat kontrak palsu. Dan itu akan membuat marah senior Zimmer. Mungkinkah itu memang benar? Jika itu benar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan sekarang? Mandy, jika kontrak ini memang nyata, beritahu kami tentang hal itu. Bagaimana Anda bisa menegosiasikan kesepakatan seperti itu dan mendapatkan kontrak yang ditandatangani? Zack mengertakkan gigi dan berkata, Mandy ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia kemudian berkata dengan lembut, Aku tidak melakukan apa-apa. Setelah saya pergi ke perusahaan York, Nona Xavier memberitahu saya bahwa proyek pusat perbelanjaan Zimmer kami cukup bagus. Oleh karena itu, mereka berjanji untuk memberi kami sejumlah 50 juta dolar sebagai dana investasi kami secara langsung.
Jika 20 juta dolar lebih dari apa yang kita perkirakan. Keributan terdengar. Begitu dia mengatakan itu, ada keributan. Semua orang mulai membicarakan hal itu. Ternyata seperti ini. Jadi itu berarti Mandy tidak melakukan apa-apa. Dan dia mendapat kontrak yang ditandatangani secara langsung. Ya, itu benar. Saya pikir dia cukup mampu. Tetapi dia hanya beruntung. Zack mengangkat asik lega juga. Dia kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Dia berkata, "Kakek, saya mencari tahu sekarang. CEO mereka memarahi saya. Dan dia meminta saya untuk tersesat kemarin. Mungkin hari ini, CEO berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan melakukan itu. Dia kuilti terhadap kami. Jadi mereka setuju untuk memberi kami dana investasi. Jadi itu berarti bahwa tidak peduli siapa yang pergi ke sana hari ini. Mereka akan bisa mendapatkan kontrak. Jika saya tidak melakukan panggilan itu tadi malam, mungkin itu tidak akan mungkin." Makna yang mendasari Zack adalah Guite sederhana. Itu adalah kontribusinya. Jika dia tidak melakukan panggilan itu, Mandy tidak akan berhasil bahkan jika dia pergi ke sana hari itu. "Zack, jangan pergi terlalu jauh." Ada jejak kemarahan di wajah cantik Mandy. Zack sedang melewati batas. Dia memaksa saya untuk pergi dan menegosiasikan kesepakatan tadi malam. Sekarang setelah saya mendapatkan kontrak, dia segera melangkah maju untuk merebut kredit saya. Pada saat itu, Senior Zimmer, yang duduk di kursi kehormatan, telah selesai membaca kontrak. Dia bahkan mengeluarkan kaca pembesar dan melihat dari dekat segel itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jangan berdebat lagi. Kontrak ini memang nyata." Namun, apa yang dikatakan Zack benar. Kontrak ini tampaknya tidak disusun pada menit terakhir. Sepertinya itu disusun kemarin. Tentu saja, Mandy memiliki kredit sendiri sejak dia pergi ke sana di tempat pertama. Tapi Zack bersedia menanggung penghinaan untuk Zimmers kemarin. Kontribusinya jauh lebih signifikan. Mendengar itu, Zack melirik Mandy dengan arogan. Dia kemudian membungkuk ke arah Zimmer senior dan berkata, "Kakek, sebagai salah satu Zimmers, aku pasti sangat bersedia menjalani berbagai cobaan untuk Zimmers. Jadi bagaimana jika aku dipermalukan? Jika ini untuk dipukuli hanya agar Zimmers bisa kan uang, aku lebih dari bersedia untuk melakukannya." "Kakek, saya pikir CEO baru ini menyadari nilai sebidang tanah komersial Zimmers. Jadi dia memberi kami sejumlah besar dana. Kita harus menandatangani kontrak sesegera mungkin dan mengirimkannya kepada mereka besok sebagai tanda ketulusan kita. Tem bersedia untuk mengambil tugas. Saya pasti akan mengirim kontrak kembali ke CEO York Enterprise besok, aman dan sehat. Saya bahkan akan mengundangnya untuk datang dan mengunjungi kami." Zack tampak seperti dia akan mampu mencapai itu. Sekarang mereka memiliki kontrak. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa CEO baru sangat menghargai Zimmer. Makanya, dia bisa melakukan hal sepele seperti itu. Selain itu, jika dia adalah orang yang mengirim kontrak ke York Enterprise, dia akan menjadi manajer proyek saat itu. Adapun Mandy, siapa yang akan pernah mengingat kreditnya? "Bagus, kau cucuku yang luar biasa." Senior Zimmer mengangguk sedikit. Dan dia tampaknya disetujui Zack. "Zack, jadi kami akan mengirimmu untuk pergi ke York Enterprise besok." Mandy tampak kecewa. Dia jelas orang yang membawa pulang kontrak. Tapi sekarang kredit milik Zack semata-mata. York Enterprise telah menandatangani dan menyegel kontrak. Tentu saja, Zack akan berhasil jika dia pergi ke sana keesokan harinya. Lalu, siapa yang akan mengingat kontribusi Mandy? Meskipun Mandy kesal dalam hati, dia menggigit bibirnya dan menolak untuk berbicara pada saat itu. Itu karena apa yang dikatakan Senior Zimmer selalu sebagus ikatannya. Pada saat itu, tidak ada gunanya tidak peduli apa yang dikatakan Mandy. Di York Enterprise, Harvey membaca beberapa dokumen di tangannya dengan santai. Dia kemudian mengusap dahinya untuk bersantai sebentar. Kejadian hari itu tidak diragukan lagi diatur olehnya. Awalnya, dia tidak mau repot dengan Zimmer. Tapi Mandy pergi ke sana. Dan ia menjadi lembut hati. Dia akan membantunya karena mereka telah menjadi pasangan yang sudah menikah selama 3 tahun sekarang. Dan dia memang jatuh cinta padanya. Pada saat itu, telepon lamanya mulai berdering tiba-tiba. Begitu dia menjawab panggilan itu, dia mendengar Lilian berteriak padanya dari ujung telepon yang lain.
Harvey. Seberapa berani Anda tinggal di luar sana daripada pulang ke rumah? Tidak apa-apa. Jika Anda enggan untuk tinggal di Zimmer, jangan kembali ke sini lagi di masa depan. Setelah menutup telepon, adik iparnya Cynthia memanggilnya juga, Harvey. Itu karena baik untuk apa-apa seperti Anda. Adikku diganggu hari ini. Betapa beraninya kau untuk tidak pulang. Kau orang yang tidak berguna. Setelah 2 panggilan itu, Harvey sedikit mengerutkan kening. Dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat itu, dia mendengar ketukan di pintu. Sekretarisnya Ivene memasuki kantor. Tuan York, Anda meminta saya untuk pergi dan menarik $800.000 dari bank. Aku punya mereka sekarang. Selain itu, saya telah dikonversi bagian dari saham emas menjadi dolar sesuai request Anda. Ivene meletakkan kartu hitam Amex di depan Harvey dengan hormat. CEO-nya memang sangat kaya. Ketika dia pergi untuk melaksanakan tugasnya, dia terkejut dengan jumlah uang di rekening bank itu. Saya belum membeli mobil. Beri aku tumpangan pulang, kata Harvey. Awalnya, dia memutuskan untuk kembali ke Zimmer lagi. Karena dia sudah mendapatkan uang itu, dia akan mengirimkannya ke Mandy saat itu. Dia bisa memberinya tangan lagi. Di Zimmers, Mandy sangat kesal. Itu jelas kontribusinya. Tetapi semua kreditnya telah direnggut oleh Zack. Selain itu, perusahaannya masih membutuhkan $800.000. Dia gagal mendapatkan itu dari Don. Sekarang, dia tidak tahu di mana dia bisa mendapatkan jumlah dana itu dalam waktu sesingkat itu. Dia memang cukup bingung, melihat bahwa itu saudara perempuannya dalam suasana hati yang buruk. Cynthia dengan cepat memanggil teman-teman terbaik saudara perempuannya Cecilia dan Angel. Seperti yang diharapkan, suasana hati Her Sister menjadi sedikit lebih baik setelah mereka bertiga berkumpul. Ngomong-ngomong, Mandy, sepatu olahraga saya kotor. Di mana orang yang tidak berguna di rumah Anda? Minta orang itu datang dan mencucinya untukku. Angel duduk di sofa dan bermain dengan teleponnya. Dia mengayunkan kaki kecilnya yang cantik dan cantik saat dia mengatakan itu. Tentu saja, Mandy tahu siapa yang dia maksud. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata, orang itu belum pulang sejak kemarin. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Bagaimana bisa? Cecilia meletakkan teleponnya. Saya mendengar apa yang terjadi kemarin. Juga, Harvey yang tidak berguna itu memiliki arti kecil. Bagaimana dia bisa kehilangan kesabaran dan tidak pulang? Biar ku beritahu, Anda sebaiknya menceraikan suami seperti itu sesegera mungkin. Karena Anda belum pernah benar-benar bersama sebagai suami dan istri. Dan semua orang tahu tentang ini. Saat mereka berbicara, mereka mendengar seseorang membuka pintu. Kemudian, mereka melihat Harvey memasuki rumah. Dia basah kuyup, dan ia memegang kantong plastik hitam besar dalam bukunya. Tangan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.